Kali ini gue mau sharing gimana caranya lo bisa cuan pertama kali di videografi. Sebelum ada yang nyinyirin ya kan, kali aja kayak orang pengen ngomong, siapa sih lu ngomong-ngomong cara cuan dari videografi gini-gini? Ya udah, gue kenalin diri dulu. Gue Davo Rofi, gue merupakan video dan content creator, CEO dan founder dari Eurofilms. Gue udah ngegelutin dan monetize videografi selama 5 tahun belakangan. Di sisi lain, gue juga aktif banget konten di TikTok maupun Instagram yang pastinya bahasnya juga videografi. Jadi sebenarnya gue sering banget dapet pertanyaan kayak gini, kayak, Bang, gimana caranya dapetin klien pertama di videografi? Bang, gimana cara cuan di videografi? Gitu-gitu. Nanya dari mana aja, dari DM, dari live, semuanya ada semua. Nah, sebenarnya itu semua udah sering banget gue jawab di live gue ataupun di webinar-webinar yang udah gue isi. Tapi supaya kalian bisa rewards ya kan, dan emang gue bakal specify lebih lengkap lagi di sini, ya udah akhirnya gue putusin buat taruh di YouTube. Mungkin gue cerita dulu kali ya gimana ceritanya gue bisa ngegelutin secara intens tuh di videografi ya kan. Nah, sebenarnya awal mula banget itu sekitar di tahun 2015-2016 dimana travel influencer videographer tuh lagi booming banget kayak Sam Folder, Matt Komo, Nainwa Langer dan sebagainya lah teman-temannya semua. Dan jujur itu nge-influence gue banget buat ngegelutin videografi secara lebih dalam gitu. Akhirnya gue cobain lah dengan gear seadanya, yaitu minjem temen buat bikin karya video pertama gue. Dari situ jiwa-jiwa seni gue keluar tuh, karena gue seneng banget bisa ngekspresiin visual dan audio secara bersamaan, yang mana kayak real life banget rasanya. Dari proses belajar itu gue ngasilin banyak banget karya tuh, mulai kayak dari around Jakarta, Mayer, kadang juga ngedokumentasi acara sekolah gitu-gitu. Apapun semuanya gue bikin, gue upload ke Instagram dan YouTube sebagai portofolio gue. Sampai di titik dimana gue iseng ngegelutin videografi yang beauty gitu, beauty portrait gitulah. Dari situ adalah titik dimana gue pivot, dimana gue yang awalnya videografi itu ngebandang sebagai hobi, sekarang udah gue anggap sebagai kegiatan profesional. Nah, karena portofolio gue itu udah lumayan diverse, ada video travel lah, ada portrait, akhirnya gue di-approach orang gitu buat ngegarap job wedding. Di situ bener-bener seru banget tuh, karena kan jatuhnya kalau di-consider tuh sebagai job pertama ya kan. Pengalaman yang didapat itu seru banget dah, asli. Oke, itu cara gue dapetin klien pertama, tapi di situ gue belum nerapin hal yang gue bakal jelasin nanti nih. Sebenarnya buat dapetin klien pertama, gue pernah bahas tipis-tipis di TikTok dengan judul cara cuan dari videografi. Cara dapetin klien biar cuan. Nah, kalian pengen dong ngasilin uang dari hobi kalian, terutama di fotografi atau videografi. Sebenarnya ada dua cara buat dapetin klien. Pertama ada inbound, dan kedua ada outbound. Inbound atau masuk itu biasanya prospek datang ke kita secara sendirinya. Ini biasanya terjadi karena prospek klien kita tuh ngelihat kita berdasarkan portofolio, branding, atau mulut ke mulut. Cara ini bisa kita maksimalin dengan upload karya terbaik kita di sosial media. Nah, kalau outbound itu kita sendiri yang nyamperin prospek klien kita. Dimana caranya mungkin kita bisa ngirim cold email ke prospek klien itu, atau sesimpel nge-tag si brand di Instagram story sambil nunjukin apa value yang bisa kita tawarin. Jadi deh. Tapi jelas, karena ini video YouTube, ya pasti gue bakal bahas lebih lengkap dong. Sesuai yang udah gue bilang di video itu, kalau dapetin klien sebenarnya kalau di breakdown ada dua, yaitu inbound dan outbound. Dimana inbound itu masuk, kalau outbound itu keluar. Hah, maksudnya gimana tuh? Nah, kalau inbound itu klien datang sendirinya. Sedangkan kalau outbound itu kita outreach klien secara mandiri gitu. Mistake para freelance videographer, mereka tuh pakai yang namanya hope strategy. Dimana mereka cuma ngarepin klien datang dengan sendirinya gitu, dengan cara inbound. Padahal ada cara yang lain, yaitu outbound. Dimana kita outreach klien secara mandiri tadi. Cara maksimalinnya gimana? Nah, kalau inbound, karena klien datang ke kita secara sendirinya, itu pasti karena pertama, portofolio bagus, dua, reputasi atau branding sebagai videographer, dan yang ketiga, word of mouth. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan kalau misalkan portofolio yang bagus, dimana portofolio itu kan jatuhnya kayak karya kita, levelnya kita di mana, dan itu pasti bisa bikin kita dibayar di nilai tertentu. Reputasi juga penting banget. Gimana caranya kalian nge-branding diri kalian sebagai videographer? Mungkin entah pas kenalan langsung sama orang ya lu bisa bilang lu videographer dari Jakarta. Terus juga mungkin di sosial media bio lo tuh ya tulis aja kayak lu videographer gitu-gitu. Jangan lupa juga buat maksimalin call to action kalian, dimana ketika kalian udah nge-branding diri kalian sebagai videographer, ya call to actionnya dibenahin juga. Misalkan kalau misalnya di Instagram kalian bisa rapiin tuh kayak kontaknya kemana, emailnya apa, nomor teleponnya apa gitu-gitu. Jadi prospek klien juga ngeliatnya enak gitu, straightforward. Ngeliat kalau pengen ngelakuin bisnis inquiries tertentu ya ngehubunginnya itu gitu. Word of mouth juga penting banget. Bro, gue pengen deh bikin iklan buat perusahaan otomotif gue. Lo udah kenalan nggak? Wah, ada nih bro, teman gue, si Urofi. Dia pembawaan videonya bagus banget. Cara dia nge-handle klien juga oke banget. Satisfaction guaranteed lah pokoknya. Nah, itu dia contoh dari word of mouth. Buat maksimalin teknik inbound tadi, coba deh benahin ketiga hal itu dulu. Dan pastinya jangan cuma pakai hope strategi ya. Dimana kalian udah benahin itu semua, kalian cuma ngarep klien datang sendirinya. Karena ada cara satu lagi, yaitu outbound, dimana kita nge-outreach ke klien. Outbound ini salah satu cara paling lazim yang gue lakuin dari zaman gue freelance videographer sampai gue udah punya company, dimana gue selalu nyoba outreach mereka dan nawarin apa yang gue bisa bantu ke bisnis mereka. Contoh, misalkan kalian orang yang demen produk videografi dan kalian pengen coba kerjasama dengan brand yang kalian impikan gitu. Let's say ada brand makanan namanya YouFood. Coba aja cari marketing company-nya, terus lu coba email. Halo YouFood, gue Rofi, gue merupakan profesional videographer yang berbasis Jakarta. Gue spesialis di produk videografi dan gue sangat senang banget apabila bisa bekerja sama dengan kalian. Terus coba specify tuh portofolio kalian udah ngerjain apaan aja. Semoga kita bisa bekerja sama di waktu nanti ya. Thank you. Email-email outreach kayak gitu ya sebenarnya itu yang ke-consider sebagai outbound. Ketika lo udah kirim email itu, udah kirim dan lupakan, cari prospek lain. Dari cara itu, ketika lo outreach banyak banget dan lo doing good, pasti ada aja sih yang nyangkut.
Kalau nggak ada yang nyangkut juga sebenarnya ya lu udah nanam bibit gitu kalau lu branding sebagai videographer. Apalagi lu udah outreach-nya ke email secara langsung, dimana bakal dilihat sama merekanya langsung. Kalau sejauh ini, leads yang masuk ke gue itu sebenarnya melalui inbound. Karena mungkin sebenarnya gue udah ngebangun personal branding di sosial media sebagai content creator, videographer. Untuk starter, coba benahin inbound dulu. Supaya kalau kalian pengen nerapin outbound, kalian udah bisa ngeliat brand dan karya kita udah bagus. Jadi itu dia gimana caranya lu bisa cuan dari videografi dan dapetin klien pertama. Cara ini masih gue lakuin sampai sekarang. Dan ini jujur oke banget sih kalau kalian pengen step up the game sebagai profesional videographer. Semoga bermanfaat, follow aja semua sosmed gue di urofi.com. Jadi deh.